Perang budaya ini sangat berbahaya. Kehilangan budaya, kebangkrutan budaya akan lebih rugi, lebih menantang daripada kebangkrutan ekonomi. Krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu singkat. Krisis politik mudahlah. Begitu ada pemilu yang bebas, muncul lagi konsensus politik. Tapi kalau sudah krisis budaya, jangan harap bisa selesai 50 tahun. Allah. Pada tahun 1983 ada seorang guru besar ilmu politik Amerika namanya Samuel Huntington. Siapa namanya? Angel Islam. Biasanya Colikin, Jumadi. Samuel Huntington memberikan kuliah umum yang kemudian kuliahnya diterbitkan menjadi buku. Judulnya Class Civilization. Siro'at Bainal Hadarah. Ketua NU Indramayu, Kang Mustafa, yang saya hormati. Apa isinya? Ringkasnya, bahwa nanti tidak lama lagi akan terjadi perang budaya. Bukan perang politik, tapi perang budaya. Dan itu dibuktikan. Harus bukti dong, kalau ngeramal harus bukti. Dipaksakan harus bukti. Dengan tragedi di Timur Tengah sampai sekarang, dimulai dari Tunis, seorang penjual sayur namanya Abu Zaid mengeluarkan unek-uneknya di depan parlemen, tidak ada yang gubris. Akhirnya dia bunuh diri dengan menyiram bensin. Dari situ bergolak di Tunis, hilang rasa nasionalismenya, perpecahan terjadi, presidennya Zainal Abidin bin Ali lari, padahal kaya raya, tapi sekarang agak mendingan, kalau Tunis agak mendingan tenang. Pindah ke Mesir, demo selama hampir 1 bulan, Presiden Hosni Mubarak mengguling, diganti oleh seorang pemimpin Ikhwan Muslimun, Muhammad Al-Mursi, tapi tidak lama digulingkan oleh tentara sampai sekarang. Pindah, wah kalau Irak lebih dulu, Afghanistan lebih dulu, pindah ke Suriah sampai sekarang. Presiden Bashar Assad masih mampu menjaga kedudukannya walaupun perang antar kelompok, ada Syiah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada Nusairiyah, ada Ahli Sunnah, perang karpe dewek lah. Terus berkecamuk, kurang lebih sudah 500.000 orang meninggal. Itu semua persis ramalan Samuel Huntington. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama Ahlussunnah Jamaah, sama Ahlussunnah Jamaah itu kebanyakan
Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa. Tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik. Tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Maka sekarang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tidak ada pemimpin Arab yang berperan. Pak Jokowi lumayan, sudah mencoba datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Pemimpin Arab nggak ada yang mencoba menjadi penengah, melakukan mediasi, menawarkan solusi, sama sekali nggak ada. Itu apa artinya? Artinya pemimpin Arab yang notabene pemimpin Muslim tidak satu pun yang berwibawa di mata dunia internasional. Perang budaya ini sangat berbahaya. Kehilangan budaya, kebangkrutan budaya akan lebih rugi, lebih menantang daripada kebangkrutan ekonomi. Krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu singkat. Krisis politik mudahlah. Begitu ada pemilu yang bebas, muncul lagi konsensus politik. Tapi kalau sudah krisis budaya, jangan harap bisa selesai 50 tahun. Nah, apa maksudnya saya cerita begini, apa artinya? Di Indonesia, alhamdulillah, ramalan Samuel Huntington tidak terjadi di Indonesia. Peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, krisis hanya 3,5 bulan. Begitu multipartai, pemilu selesai sudah. Tidak ada lagi, tidak sampai perang saudara. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Kalau di Timur Tengah barangkali sejak tahun 97 ya, sampai sekarang barangkali belum selesai kalau di Timur Tengah. Di Indonesia, alhamdulillah 3,5 bulan, lamanya setengah tahun. Begitu multipartai disahkan, pemilu digelar, selesai sudah krisis kita semuanya. Menjadi satu lagi sebagai kesatuan warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu, disinilah perannya pesantren, Pak Bupati. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat ukhuwah watoniyah, spirit nasionalis. Di samping pesantren membangun budaya, akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin atau ruhul Islam akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang Ustadz DB belum bisa baca Quran. Sanawiyah negeri, alia negeri, kecuali keluar pesantren, kecuali. Kalau nggak keluar pesantren, ustadznya tuh loh nggak bisa baca Quran dengan benar. Bagaimana mau akan menjadi Hisnul Hasin, Ruhuddin, bagaimana akan menjadi benteng agama Islam kalau kualitas guru-gurunya baca Quran saja tidak bisa? Itu guru sekolah agama loh ya, bukan guru sekolah SMA, bukan, sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia sejak dulu sampai sekarang. Pertama, peran membangun ruhul Islam wa ta'alimuh wa mabadi'uh. Peran membangun semangat beragama Islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman, dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama Islam, tafsir, hadis dan seterusnya. Di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi tidak ada ilmu yang semacam usul fikih.
yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan ijtihad yang menghasilkan ilmu fikih. Yahudi tidak ada, Kristen boten wonten. Ya baca teks aja, baca teks, baca Injil lah. Ilmu semacam usul fikih, ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khossah, nasikhah, mansukhah. Gak ada hakiki, majazi. Ilmu itu gak ada di Yahudi Kristen. Bukan menghina, bukan menghina, ini kenyataan, pembahasan ilmiah ini, bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis, dalam seleksi hadis, hadis dinamakan sahih kalau muttasil, dhabit, thiqah, adil, baru sahih. Kurang satu syaratnya, turun hasan. Kurang lagi dhaif, dhaifnya macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kita pun di tengah-tengah umat Islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan fikihnya loh. Bukan fikihnya, bukan hadisnya, ilmu usul fikihnya. Ilmu mustalah hadisnya yang tidak ada di luar pesantren. Kalau tuh ada cuma tekstual banget atau dangkal banget. Di pesantren Latiful Syarat sampai Jamul Jawami, kiainya menerangkan sampai kemeringet. Padahal angka bayarannya padahal. Tadi Mas Kangmu sudah menjelaskan kalau sowan ke kiai harus pakai bawa sedekah. Makanya yang menghina kiai dalam hal amplop langsung dipecat oleh kamu sendiri yang mecat. Ilmu semacam itu manhaj, metodologi memahami Quran, metodologi menseleksi hadis tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren. Percaya saya sama saya. Saya pernah kuliah di Indonesia ini dan melanjutkan ke Timur Tengah. Betapa jauhnya perkuliahan di sini dengan perkuliahan di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya.